Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita melanjutkan materi yang dari minggu lalu ya. Sekarang mengenai materi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi anak-anak pasti sudah pada dengarkan apa itu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, tentunya anak-anak juga harus bisa menjaga diri untuk menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi untuk anak-anak kita tuh sangat penting untuk menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, perbuatan zina sendiri itu sanksinya sangat besar dari Allah. Pasti sudah jelas pasti bakalan masuk neraka ya anak. Ya anak. Nah, sering juga di zaman sekarang banyak kan remaja tuh yang melakukan perbuatan zina. Jadi kita anak-anak juga harus menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apalagi di zaman sekarang ya anak-anak, pergaulan bebas tuh sangat banyak di mana-mana. Seperti kayak kita buka HP saja, kita bisa loh mengakses beragam informasi yang membuat kita mendekatkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Seperti kita chat-chatan di WhatsApp. Nah itu kan nanti kita chat-chat, nanti pasti ada anak-anak tuh yang ngechat apalah, ya halo sayang, itu juga bakalan menimbulkan pergaulan bebas ya. Apalagi nanti kalau ketemu, dan itu juga termasuk dari perbuatan zina. Jadi harus dijauhi, itu sangat penting ya anak-anak. Baiklah, langsung saja kita mengikuti KD. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu kompetensi dasar agar anak-anak itu paham. Jadi KD yang pertama yaitu meyakini bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dilarang oleh agama. Itu ya anak-anak. Ibu.
Jadi anak-anak, materi kita tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan ini adik-adik yang perlu anak-anak ketahui ya. Ada yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah dilarang agama. Yang kedua, menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, ada menganalisis hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang keempat, ada membaca hadis terkait pergaulan bebas dan perbuatan zina sesuai dengan makhrajin hurufnya. Ada yang kelima, mendemonstrasikan hafalan hadis dengan fasih dan lancar. Yang terakhir yaitu menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkannya dari perangai yang buruk sesuai pesan-pesan yang terkait. Jadi ibu harap kalian semuanya bisa menguasai hadis tersebut ya. Berharap tujuan adanya pembelajaran pergaulan bebas dan perbuatan zina itu anak-anak bisa membaca hadis tentang perbuatan zina dan pergaulan bebas tersebut, dan anak-anak bisa membiasakan diri membaca hadis tentang pergaulan bebas dan zina secara disiplin. Yang ketiga, melafalkan hadis, jadi agar lebih sering dan bisa teringat-ingat. Yang keempat, menampilkan hafalan hadis terkait dengan fasih dan lancar. Yang kelima, menelaah hadis tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keenam, menunjukkan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian. Mungkin tujuannya itu yang harus kalian implementasikan agar kalian terjauh dari perbuatan zina dan dari pergaulan bebas juga. Ibu harapkan kalian bisa mengimplementasikannya ya anak-anak. Baiklah anak-anak, hari ini materi yang kita bahas yaitu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, yang tahu apa itu zina? Siapa yang tahu? Ya, Pak. Laki-laki dan perempuan di mana saat melakukan itu, saat melakukan perbuatan itu, mereka memandang hubungan yang besar di dalam menurut Islam. Ya, itu pengertian dari zina. Ya, zina itu ya terjadinya itu ya hubungan antara perempuan dan laki-laki yang belum memiliki ikatan. Yang tahu pergaulan bebas siapa? Apa itu pergaulan bebas? Saya, pergaulan bebas itu adalah di mana di situ kita bergaul yang ada campur baur antara laki-laki dan perempuan, di mana di situ tuh tidak ada pembatas sama sekali. Ya, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah Islam. Itu suatu perbuatan, suatu pergaulan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah dan tidak mematuhi norma-norma yang ada atau hukum yang sudah diatur dalam Islam. Jadi pergaulan bebas ini itu segala perbuatan yang mengarah ke perzinahan. Pergaulan bebas itu dilarang oleh Islam. Jadi perbuatan tercela ini akan mengakibatkan orang yang melakukan perzinahan atau pergaulan bebas itu akan mengakibatkan munculnya hidup kepribadiannya. Tidak hanya itu, setelah dia melakukan kayak perbuatan zina itu, melakukan perbuatan bebas itu, pasti dia akan dikucilkan oleh masyarakat, akan diomong-omongi, ya kan?
dan dia juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sudah ada, dan kita tidak boleh melanggar norma-normanya. Perbuatan zina itu haram karena Islam sudah mempertegas bahwa melarang perbuatan dosa yang namanya zina itu haram, karena sudah dijelaskan dalam sejumlah ayat maupun sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Jadi di sini kita di sini harus menjauhi dari perbuatan zina dan pergaulan bebas itu, karena kalau kita itu nanti terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik itu, tidak dapat diterima oleh masyarakat, dijauhi dan dibenci oleh masyarakat sekitar. Baik anak-anak, sekarang materi kita materi apa? Ada yang tahu? Tentang hadis pergaulan bebas dan zina. Jadi kita akan membahas sekarang yaitu penjelasan hadis tentang zina dan pergaulan bebas. Selain Al-Quran terdapat beberapa hadis pula yang menyebutkan menjelaskan tentang perbuatan zina. Yaitu yang pertama, zina dan iman. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Dawud At-Tirmizi, seorang pelaku zina senantiasa akan berhubungan dengan imannya sendiri. Yaitu saat dia berzina, maka iman yang ada di dalam tubuhnya akan pergi darinya. Namun saat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, bahwasanya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Dan selanjutnya jika seorang yang berzina, maka imannya keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya jauh dari imannya, sedang meliputi oleh gumpalan awan di atas. Jika terlepas dari zina, maka iman yang telah pergi maka akan datang kembali ke dalam tubuhnya. Yaitu ada yang kedua, ada namanya hukuman bagi orang-orang yang berzina. Ada yang tahu apa hukuman bagi orang-orang yang berzina? Neraka, ya. Tapi yang paling fokus di hadis ini ialah melalui hadis sahih yang diriwayatkan seorang muslim, seorang pelaku zina di atas pantas untuk mendapatkan hukuman. Salah satunya adalah hukuman di dunia berupa cambuk 100 kali. Coba anak-anak bayangkan, tubuh kita ini dicambuk dengan 100 kali pakai tali. Sanggupkah? Tidak akan pasti kita berkata tidak. Maka dari itu kita jauhi zina itu cara pribadi kita, karena zina itu bisa membawa membawa mudarat yang besar dalam tubuh kita sendiri. Sedangkan menjauhinya saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita telah melakukan zina, maka kita akan menjadi orang-orang yang hina. Dan perbuatan zina ini dilakukan secara terang-terangan, bukan lagi hal aib. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim sebagai salah satu tanda kiamat yang senantiasa kian mendekat. Berarti orang yang telah melakukan zina secara terang-terangan ini bisa jadi pertanda hari kiamat akan semakin dekat. Adapun bunyinya yang sebagai berikut. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kebodohan nampak jelas, banyak yang minum khamar dan banyak orang-orang yang berzina. Bukan hanya cuma orang-orang yang berzina tanda-tanda hari kiamat ini. Di dalam hadis juga dijelaskan orang-orang yang banyak minum khamar itu juga bertanda bahwa kiamat akan semakin dekat. Dan yang terakhir, jika seseorang telah melakukan perbuatan zina, maka dirinya tidak terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pelaku zina yang tidak bertaubat senantiasa disisihkan dari hadapan Allah di hari kiamat kemudian nanti. Baiklah, selanjutnya ada yang tahu jenis-jenis zinanya apa? Yang tahu anak? Jenis-jenis zina. Dua. Ya. Kalau untuk belakang dua masih ada. Berapa? Kalau jenis zina kan
Ya. Satu lagi. Ada 3. Ada yang tahu? Ada yang tahu satu tahu? Kasih gitu. Ada yang tahu? Oh, kenapa? Maaf, kenapa? Ada yang tahu? Enggak ada. Itu yang pertama ada, yaitu zina al-laman. Zina al-laman ini ada yang tahu apa pengertiannya atau definisinya? Enggak ada. Itu zina al-laman yaitu merupakan suatu perbuatan buruk yang dilakukan oleh panca indera, yaitu mata kita. Berarti yang zina ini bukan sekedar melakukan suatu intim yang dilakukan bukan suami istri, tapi dari panca indera kita juga bisa menimbulkan zina, yaitu zina al-laman. Telah diterapkan bagi anak Adam yang pasti terkena. Kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinganya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan. Dan selanjutnya, ada yang tahu apa zina yang kedua jenis-jenisnya? Tadi kan zina laman, sekarang zina Muson. zina muson. Coba apa pengertian zina muson? Tahu? Ringan. Apa? Zina ringan. Zina ringan. Nah, terlalu singkat. Zina muson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Ya, terus? Dalam arti muson merupakan perselingkuhan. Dia sudah kawin, tetapi dia selingkuh kepada orang lain. Nanti dia melakukan zina muson. Yang terakhir, jenis zina ada yang tahu? Coba kan dulu, jangan gini terus. Saya. Ada? Nggak tahu ya? Saya. Zina dari muson. Apa pengertiannya? Yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, seperti orang-orang yang masih pacaran. Oke, hal ini pun merah terjadi ketika melihat kedua jenis sesat di jalan membunuh, serta dapat dampak membunuh, serta bersyarat menyertai hidup para pelakunya akhir zaman. Tadi kan udah dijelaskan kan tentang pengertian zina, jenis-jenisnya. Dari situ ada yang belum paham? Saya kan udah paham. Benar? Belum Bu, masih bingung sama jenisnya itu Bu. Oh, ada jenisnya. Bisa yang diimplementasikan di kehidupan sehari-hari ya Ibu ya. Oh, kalau mengimplementasikannya itu tentu saja sangat mudah. Cara mengimplementasikannya itu tentu kita harus apa? Kita harus menjaga diri. Setelah materi selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang bagaimana cara menjaga diri. Dari pergaulan bebas dan juga jadi pergaulan bebas dan zina ini kan ada di mana-mana kan? Iya, bisa dari penglihatan aja udah bisa zina, jalan gitu. Jadi kira-kira caranya bagaimana? Ada yang tahu? Mungkin diam diri di rumah Bu. Bisa nggak ya Bu? Diam diri bisa, tapi itu nanti membuat kita jadi gimana gitu ya. Jadi orang lain juga nggak mau tahu keberadaan kita kan. Kalau berdiam diri jadi ada bahan gitu kan. Iya. Jadi yang pertama itu
kedua itu adalah menjaga pergaulan yang sehat dan jaga pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat. Apa tuh pergaulan yang sehat? Pergaulan yang sehat itu apa? Pergaulan yang sesuai dengan ajaran agama kita, ajaran Islam. Jadi Islam itu mengajarkan kita harus membatasi antara laki-laki dan juga perempuan, harus ada batasnya. Pergaulan yang sehat ini tidak masalah bertemu dengan laki-laki, tapi harus ada batasnya. Jangan sampai berteman itu dapat menimbulkan hawa nafsu sehingga berpikir-pikiran kotor, iklan, menjadi pacaran, itu kan udah termasuk zina. Kalau pergaulannya apa, remaja saat ini boleh ya gimana loh? Kadang-kadang dengan tidak apa sangat-sangat senang. Pergaulan yang tidak sehat itu ya orang itu biasa melakukan hal-hal seperti pegangan tangan, padahal bukan apa. Selanjutnya, yang ketiga, cara menghindari diri dari pergaulan bebas dan juga zina itu adalah menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Jadi pandangan laki-laki terhadap perempuan itu, begitu juga sebaliknya pandangan perempuan terhadap laki-laki itu bisa menimbulkan celah bagi setan untuk melancarkan strateginya, ya kan, menggodanya. Kalau misalnya memandangnya hanya sekilas saja itu tidak masalah gitu. Tapi kalau sudah ada apa hal itu bisa muncul zina. Pandangan pertama yang tidak disengaja itu diperbolehkan, tetapi jika berkelanjutan maka haram hukumnya. Ini ada apa hadis Nabi, bisa apa anak-anak temukan di buku. Jadi artinya itu gini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, janganlah kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama itu dimaafkan, tapi yang selanjutnya itu tidak." Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi kalau misalnya sudah kita itu memandang sudah ada rasa gitu kan, ya sama budayanya, cepat kendalikan diri kita, cepat kita istighfar, karena itu sudah zina. Kalau pertama udah didirikan, nah, itu tidak masalah daripada, tapi nggak dapat. Tapi kalau udah kebanyakan kayak ini udah nah itu bisa menimbulkan zina. Selanjutnya yang keempat, menjaga kehormatan diri. Jadi menjaga kehormatan diri. Maksudnya sini apa? Yang tak? Kalau apa biasanya menjaga kehormatan diri itu kehormatan itu bahasa halusnya gitu ya kan, organ yang paling pribadi bagi manusia itu halusnya itu kehormatan. Jadi sini benteng kita itu paling akhir itu adalah harga diri kita, yaitu kehormatan bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Maka kita itu harus menjaga kehormatan diri kita, tidak boleh sembarangan saja gitu. Karena setan itu ada di mana-mana yang bisa menggoda manusia, ya kan, kapan saja kita kan bisa hidup. Maka dari itu kita harus mengendalikan diri kita, menjaga kehormatan kita. Kita harus tahu ini siapa, harus tahu kalau misalnya kita melakukan ini apa yang akan terjadi. Karena kalau udah hal itu tidak bisa kita menjaga
biasanya bisa mengikuti pelajaran ekstrakurikuler kayak olahraga atau seni atau apa yang bermanfaat. Jadi oleh karena itu ibu harap ya dari sini cara pergaulan bebas ini dan juga zina ini itu sudah banyak sekali sekarang di sekitar kita. Jadi untuk cara memanfaatkannya itu ada link dari sini ya. Jadi ibu harap anak-anak ibu bisa untuk melakukan ini untuk aurat, menjaga pergaulan yang sehat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan diri dan juga meningkatkan aktivitas dan kreativitas. Baiklah, bagaimana anak-anak, apakah masih semangat dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini? Masih, Bu? Baiklah. Setelah tadi kita membahas tentang apa itu zina dan pergaulan bebas dan hukum dari perbuatan zina dan pergaulan bebas itu sendiri apa, kita sudah mengetahui itu. Maka kali ini spesifiknya saya akan lebih membahas tentang hukuman bagi para pelaku zina. Ya, jadi zina itu adalah salah satu dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dosa syirik dan membunuh. Nah, zina itu sendiri adalah, kita sudah tahu bahwa zina ini adalah dosa besar kan? Lalu karena zina ini dosa besar, maka saat kita jangankan untuk melakukannya, saat kita mendekatkan diri kepada zina saja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wa zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, karena zina ini adalah sebuah dosa besar, maka perbuatan zina sendiri itu sebenarnya ada banyak. Jadi zina itu bukan hanya sekedar membahas tentang hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan, tapi banyak sekali yang bisa dikategorikan ke dalam zina itu sendiri. Nah, tapi di sini kita akan membahas tentang zina besar, yaitu zina yang dimana di situ sudah melakukan hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan, dimana saat melakukan hubungan itu si laki-laki dan perempuan ini tidak punya ikatan yang sah menurut agama Islam. Nah, zina yang saya maksud di sini itu terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama, jadi dua jenis zina. Yang pertama yaitu zina ghairul muhsan. Siapa yang tahu apa itu zina ghairul muhsan? Ada yang tahu apa itu zina ghairul muhsan? Ya, betul sekali. Zina ghairul muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Di sini dia melakukan zina ini, dia itu belum dalam status masih buta. Contohnya seperti orang-orang yang sudah berpacaran. Nah, orang-orang yang sudah berpacaran itu saat melakukan perzinahan, di mana zina di sini kan kategori zina itu sendiri, pacaran itu sendiri adalah zina. Lalu yang termasuk zina besar yaitu sudah melakukan hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan. Di sini nih hukuman dari zina ghairul muhsan adalah Oke, baiklah, tadi ada pembagian zina sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu zina ghairul muhsan. Nah, zina ghairul muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang dimana saat melakukan itu mereka belum ada hubungan apa-apa. Nah, zina ghairul muhsan ini sendiri adalah zina yang dilakukan oleh
diasingkan selama 1 tahun. Jangankan 1 tahun, diasingkan selama 1 minggu aja tuh rasanya tuh kayak hampa hidup kita kan. Nah, jadi jangan pernahlah kita untuk berpikir untuk mendekati perbuatan zina. Nah, itu adalah hukuman bagi zina ghairul muhsan. Baiklah, yang kedua yaitu zina muhsan. Ada yang tahu apa itu zina muhsan? Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan mereka sudah ada perselingkuhan. Jadi Iya. zina itu selingkuh ya Bu ya. Iya, tepat sekali. Jadi zina ghairul muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Baik, tepat sekali jawaban dari anak-anak bahwa zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang-orang yang dimana mereka itu statusnya itu sudah menikah, tapi mungkin karena tidak puas dengan pasangan ini sehingga mereka melakukan perselingkuhan. Nah, dari perselingkuhan ini mereka melakukan hubungan sehingga jadi kalau tadi zina ghairul muhsan itu didera 100 kali atau dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama 1 tahun, maka zina muhsan ini adalah dirajam atau dilempari batu sampai kita meninggal. Itu jadi tidak main-main ya bagi pelaku perzinahan itu. Pelaku perzinahan itu hukumnya sangat-sangat berat. Bukan hanya hukuman di akhirat saja, karena kan pelaku perzinahan ini hukumnya adalah dosa besar kan. Jadi bukan dia sanksinya itu kita bukan hanya mendapatkan dunia saja, tetapi sanksi yang didapatkan oleh pelaku zina ini bukan hanya di akhirat saja, tapi di dunia pun kita akan merasakan sanksinya. Nah, bagi pelaku zina ini akan diazab oleh Allah di dunia dan akan diazab oleh Allah di akhirat. Dan apa azab yang diberikan Allah di dunia? Yaitu tadi kita akan diasingkan, kita sudah didera, dilempar sampai meninggal atau dirajam atau dilempar sampai meninggal. Setelah itu kita bagi pelaku zina ini dia akan mendapatkan Allah akan memberikan sebuah penyakit di mana penyakit itu sampai saat ini belum ada obatnya, belum ada penawarnya. Mungkin ada penawarnya tapi hanya untuk memperpanjang tapi tidak untuk menyembuhkan. Apa itu penyakitnya? Iya, betul ya. Penyakit HIV atau AIDS. Itu adalah hukuman atau azab yang diberikan Allah ketika kita berada di dunia, ketika kita melakukan perbuatan itu. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir untuk melakukan atau mendekatkan. Jangankan untuk melakukan, mendekatkan itu saja sudah tidak boleh. Ya mungkin itu ya penjelasan tentang zina, yaitu zina, penjelasan tentang hukuman bagi pelaku zina yaitu zina muhsan dan zina ghairul muhsan. Baiklah, dari penjelasan tadi saya mengambil kesimpulan. Yang pertama, Maha Suci dan Maha Mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki manusianya untuk menjadikan makhluk-makhluknya yang mulia dan bermartabat dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya. Yang kedua, secara umum hadis yang dijelaskan tadi mengandung pesan-pesan, yaitu kita dilarang untuk mendekati zina karena menurut zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang ketiga, zina adalah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar ikatan atau di luar tali pernikahan yang sah. Dan yang keempat, zina itu terbagi dua, yaitu ada zina muhsan dan zina ghairul muhsan. Yang pertama, zina muhsan itu adalah
perzinahan yang sudah menikah tetapi melakukan hubungan bukan dengan mahramnya atau di luar mahramnya. Hukumannya bagi yang melakukan zina muhsan ini yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Dan yang kedua yaitu ghairu muhsan. Ghairu muhsan itu adalah perzinahan seseorang yang belum ada ikatan atau yang belum menikah. Ghairu muhsan itu hukumnya yaitu didera atau dicambuk 100 kali atau diasingkan selama setahun. Dan yang kelima itu dampak negatif dari zina. Yang pertama itu mendapatkan laknat dari Allah. Yang kedua dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil dari perzinahan itu tidak bisa dinasabkan atau tidak jelas bapaknya. Dan yang kelima itu anak hasil zina tidak bisa mendapatkan warisan. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah menghindari pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas itu mengakibatkan perilaku hidup yang tidak suci dan terhormat. Hendaknya kita harus selalu berada di tengah lingkungan yang sehat dan baik agar tidak terjadinya keluarga dari kemaksiatan dan kemungkaran. Jadi kita di sini semua Bapak harap kita sangat menjauhi dari pergaulan bebas dan zina itu, karena sangat banyak mudarat yang didapatkan apabila kita melakukan perbuatan zina atau pergaulan bebas itu. Dan Bapak harap kita di dalam ruangan ini semua jangan ada yang mendekati perbuatan zina. Jadi menurut Bapak semuanya sudah paham. Bapak akan berikan latihan di buku halaman 28 yang ABC-nya dan esai. Jadi Bapak harap minggu depan semua sudah terkumpul. Baik, Pak. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.